wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya share screen dulu. Apa yang saya share bisa dilihat enggak di situ? Bisa, Pak. Bisa ya, oke siap. Minggu kemarin saya nggak ngajar ya Mas ya? Iya, Pak. Oke siap. Saya masuk ke minggu kedua dulu sebentar, nanti kita bahas ke minggu pertama. Di minggu kedua ini kita membahas tentang faktor manusia di mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Nanti tujuannya adalah di mata kuliah ini di minggu kedua capaian pembelajaran yaitu mahasiswa mampu memahami sistem pemrosesan manusia sebagai media untuk menyaring pengetahuan yang dibutuhkan untuk perancangan antarmuka. Teman-teman, dari sini saya mau back dulu ke pertemuan pertama. Di minggu pertama kemarin, kalau teman-teman kemarin sudah saya upload di YouTube ya, Mas Mbak. Halo. Iya Pak, sudah. Data ya, oke. Oke, kemarin sudah saya upload. Saya mau ngomong dulu sedikit. Kita mengulas sebentar tentang pertemuan pertama kemarin. Di materi pertama kemarin itu capaian pembelajarannya adalah mahasiswa mampu memahami bagaimana pentingnya perancangan antarmuka. Bagaimana pentingnya perancangan antarmuka yang baik untuk memudahkan user berinteraksi dengan komputer. Nah, teman-teman nanti teman-teman akan di mata kuliah ini harusnya akan mendapatkan pengetahuan atau capaian pembelajaran lulusan itu nantinya teman-teman bisa memahami bagaimana mendesain sebuah user interface yang baik. Nanti akan ada banyak buku yang bisa dipakai, tapi sementara kita main di tugasnya dulu aja. Teman-teman semuanya, sistem penilaian saya untuk mata kuliah interaksi manusia dan komputer adalah tugas 60%, UTS 20%, dan UAS 20%. Tugas itu menjadi penilaian utama saya, karena yang saya butuhkan adalah proses. Teman-teman nanti di mata kuliah ini seperti mata kuliah setahun yang lalu yang saya udah generate, saya berharap nanti kita bisa menghasilkan suatu karya. Kalau untuk teman-teman RPL kemarin beberapa sepertinya pernah ikut RPL saya di kelas malam dan game mungkin, itu outputnya nanti adalah produk. Kalau game ya game, kalau RPL kemarin saya suruh desain sebuah aplikasi. Prosesnya kemarin teman-teman sudah nyelengin duit Rp2.000 setiap hari, terus dalam waktu 4 bulan saya minta 100.000 untuk 4 book chapter. Book chapter yang kemarin untuk anak-anak yang setahun kemarin belum sempat saya RPL kemarin belum sempat saya buat, tapi masih karena kan ini masih fokus ke materi yang lainnya. Nah, seperti semester kemarin, nanti teman-teman tolong menabung uang Rp2.000 setiap hari selama 5 bulan. Nanti hasilnya nyelengin tadi dikumpulkan terus digunakan untuk membuat produk. Dan teman-teman nanti akan kita punya produk banyak dari hasil kuliah, ya, dari hasil kuliah. Terus nanti uang dikumpulkan seperti kemarin transfer ke saya, terus nanti kita
buktikan dengan produk yang kita punya. Tapi sepertinya nanti tahun semester ini akan kita rombak modelnya, tetapi kita sama karena kita kekurangan banyak produk dari mahasiswa. Oke, yang kemarin, oh ya, buku. Teman-teman kalau punya duit, punya uang, itu beli bukunya Bapak Insaf Santosa. Teman-teman bisa membeli bukunya Pak Insaf Santosa kalau punya uang. Kalau tidak ya dari mata kuliah ini sama ngerjain tugas dan ambil dari buku-buku bahasa Inggris. Nah, buku bahasa Inggris saya share. Punya Alan Dix, kalau nggak salah di Classroom kemarin sudah saya share ya, yang minggu pertama itu. Oh, punya belum? Nanti saya share yang punya saya share. Jadi selain punya Pak Insaf Santosa, nanti kita menggunakan The full video is in the link in the description. sama Scott McKenzie dan Jennifer Bliss. Ini punya Pak Insaf Santosa, ini yang punya Alan Dix. Terus ini punyanya Scott McKenzie sama Chris George Sharp. Ini Interaction Design. Mata kuliah ini mata kuliah yang merupakan sebagian kecil dari UX. Nanti teman-teman kalau pernah dengar UI UX, User Interface dan User Experience, maka teman-teman akan banyak berhubungan dengan buku-buku yang ginian. UI itu sebagian kecil dari UX ya, bagiannya. Kemarin teman-teman udah jelasin tentang apa itu user friendly, lalu apa itu what you see is what you get, terus sampai ISO. Kalau di RPL kemarin kita punya ISO untuk mengukur atau mengevaluasi sebuah perangkat lunak, yaitu ISO 9126. Kalau di antarmuka itu berhubungan dengan ISO 9241. Teman-teman nanti coba download ISO 9241. Kalau masih belum jelas, nanti teman-teman bisa download paper-paper yang membahas tentang ISO 9241. Kemudian dari beritakan konsep dari sistem komputer, ada input, process, and output. Ini contohnya Pascal. Nah, di mata kuliah IMK di minggu pertama kemarin, IMK ini betul-betul mata kuliah yang kombinasi. Artinya kombinasi itu dengan berbagai bidang macam ilmu, ada aspek ilmu. Yang pertama ilmu komputer, psikologi, antropologi, sampai ke industri. Kalau yang kemarin di RPL itu beberapa produknya teman-teman itu sudah beberapa udah bagus, kayak punya Mas Majid kemarin sudah kelihatan bagus. Di RPL itu udah memenuhi standarnya untuk UI-nya bagus. Tetapi di mata kuliah ini seharusnya lebih dalam lagi, lebih detail lagi, dan nanti hubungannya sama manusianya soalnya. Oleh karena itu, kenapa saat teman-teman skripsi, yang pertama yang saya tanyakan adalah pada saat teman-teman mau mempropose sebuah judul, maka yang pertama kali ditanyakan adalah permasalahan apa yang mau dipecahkan atau permasalahan apa yang mau diselesaikan. Setelah itu, setelah permasalahan adalah usernya itu siapa. Usernya itu baik dari sisi kelas itu rentangnya, anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, dan sebagainya. Juga berhubungan dengan umur tertentu. Nah, dari situ setelah mengetahui usernya siapa, maka akan muncul interaction desainnya atau interaksinya seperti apa. Karena memang betul-betul di konsepnya harus kuat. Makanya kenapa di IMK itu tidak bisa berdiri sendiri ilmunya. Ada ilmu psikologi, yang paling penting ilmu psikologi.
apalagi belum lagi ergonomi itu untuk orang tertentu ya, tempat duduk yang saya standar duduk ini, kenapa kok harus pakai kain ini, kenapa kok harus pakai besi, kenapa kok harus kemiringan begini sekian derajat, terus kenapa kok harus seperti ini, ya itu semua ada hubungan sama ergonomi. Ini yang kemarin sudah, antar muka sudah. Oke, sampai di pertemuan pertama dari yang kemarin, apakah ada yang perlu lebih dipahami lagi atau ada yang perlu dipahami Mas sama Mbaknya untuk pertemuan pertama kemarin? Kalau nggak salah kita di YouTube ya Mas, aku lupa YouTube. Apakah yang pertemuan pertama ada pertanyaan atau ada yang kurang dipahami yang minggu pertama? Ada Mbak, Mas? Cukup? Yang pertama? Kalau cukup mau saya pindah. Apa ini? Oh cukup Pak, oke siap. Oke, kalau udah cukup saya tak pindah ke minggu keduanya. Minggu kedua. Pak mohon maaf Pak, Ayo, baru silakan. bergabung Pak Andi. Yo, siapa ini? Oh Herbianto, halo Mas Herbianto. Kenapa kamu kok bilang IMK Mas Herbianto? Halo Mas. Halo Mas Herbianto. Kenapa kok baru bergabung? Kok bergabung? Baru kan ini ulang atau gimana Mas Herbianto? Halo? Oh, gak nyambung lagi ya apa? Lanjut ya. Oke. Di minggu kedua kita ngomong tentang faktor manusia. Kita ngomong tentang faktor manusia. Tadi saya bilang ada anak kecil, remaja, dewasa, orang tua. Nah, di minggu kedua ini capaian belajarnya tadi saya sebutkan mahasiswa mampu memahami sistem pemrosesan manusia sebagai media untuk menyaring pengetahuan yang dibutuhkan untuk perancangan antarmuka. Nanti materi seperti ini, ada pemodelan, motorik, panca indera dan ilmu sekitar. Oke, yang pertama kali perlu kita pahami adalah bahwa di dalam sistem komputer itu ada 3 aspek yang masuk ke dalam grup ini. Yang pertama adalah perangkat keras, yang kedua perangkat lunak, dan yang ketiga adalah perangkat atau aspek manusianya dalam kurung brainware. Teman-teman pasti sudah paham secara garis besar komputer seperti apa. Teman-teman coba pastikan kembali bahwa ini komputer, bukan laptop. Nanti kalau laptop agak berbeda ceritanya. Di komputer atau sistem komputer, perangkat kerasnya berbagai macam. Kalau yang pertama ini adalah mainboard. Ini prosesor, ini RAM atau memori, ini hard disk, kebetulan jenisnya Seagate Barracuda 120 SSD atau solid state drive 1 tera, Barracuda 120 SSD 1 tera. Lalu ini adalah VGA, dia ada port begini. Terus ini adalah sound card, monitor, keyboard, mouse, stop volt. Ini ada yang otomatis, ada yang servo.
octavot, yang otomatis ini yang stick gitu. Kalau yang servo motor ada krek gitu. Sedangkan kalau yang ini adalah UPS. UPS itu uninterruptible power supply, di mana di dalam UPS ini ada alat penggerak keras yang namanya aki, yang digunakan untuk menyimpan daya listrik kalau terjadi step up, step down, dan lampu mati. Yang ini adalah line cut. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan? Enggak ya? Belum, Siap. Pak. Oke, siap. Nah, lalu ada perangkat lunak komputer. Seperti di mata kuliah sebelumnya saya sering ngomong, ada di perangkat lunak itu dibagi jadi dua. Yang pertama adalah software system, yang kedua software aplikasi. Saya tidak perlu jelasin lagi, karena teman-teman sudah pasti jelas sebelum-sebelumnya sudah pernah tak jelasin semuanya. Terus aspek yang terakhir adalah brainware. Pause dulu sebentar ya, pause dulu sebentar.
Oke, kita lanjut kembali. Nah, kalau tadi perangkat guna komputer ada software system, nah, di situ ada OS, compiler, editor, interpreter, terus ada lagi software aplikasi. Software aplikasi ini adalah software atau perangkat lunak yang diciptakan untuk menyelesaikan permasalahan pengguna. Untuk brandware ini seperti di semester 1, brandware ini adalah pengguna komputer atau orang yang menggunakan komputer. Jenis-jenis brandware mulai dari operator atau electronic data processing, teknisi, trainer, konsultan, project manager, programmer, analis sistem atau sistem analis, lalu database administrator atau siapapun yang memang menggunakan di sisi komputer atau brandware-nya. Nah, kenapa yang perlu diperhatikan adalah kemampuan manusia dan kemampuan komputer, kenapa dibandingkan? Hal yang perlu diperhatikan oleh teman-teman adalah kalau manusia itu mampunya mengestimasi. Estimasi itu kira-kira. Oh, kalau saya jalan 1 hari bisa menulis kira-kira 3 halaman. Manusia. Kalau komputer bukan lagi estimasi tapi ketepatan atau keakuratan. Kalau di dalam komputer, kenapa kok bisa akurat? Karena memang komputer telah diprogram sedemikian rupa sehingga komputer itu melakukan unjuk kerja tertentu. Misalnya komputer atau ada robot yang bisa ngetik dengan kecepatan tertentu dan pasti betul. Nah, itu bisa dihitung kalau dalam 1 detik dia bisa menulis 100 karakter misalnya. Maka kalau dalam waktu 60 menit udah bisa dipastikan dapat berapa karakter. Itu komputer. Kalau manusia belum tentu karena estimasi soalnya. Yang kedua, kemampuan manusia intuisi, merasakan tuh. Oh, seperti ini. Tapi kalau di komputer itu deduksi, logika, logik yang dimainkan. Kecakapan manusia yang ketiga adalah kreativitas. Manusia itu betul-betul kreatif, apalagi pas kepepet, ya teman-teman yang pas kepepet itu langsung otaknya itu berpikir dengan cepat dan tepat, ya. Langsung mikir ya bocahnya berhasil. Yang dicapai adalah kreativitasnya. Jadi kalau kreativitas itu misalnya harusnya pakai misalnya ngelemnya pakai lem takol atau pakai lem uhu gitu. Ternyata suatu ketika lemnya ini gak ada atau kehabisan. Karena manusia itu mempunyai kemampuan yang kreatif, maka yang diambil di situ ada apa diambil. Contohnya ada nasinya dibuat lem. Karena nasi bisa mengandung glukosa, bisa nempel tuh. Akhirnya ngelemnya pakai nasi, itu kreativitas. Sedangkan kalau komputer pada dasarnya itu melakukan aktivitas perulangan. Nanti kalau terus saya dia nggak pernah bisa berkreatif. Teman-teman yang diingat komputer kalau disuruh melakukan A, ya A terus, B ya B terus, C ya C terus, nggak bisa improve karena dia udah di set seperti itu. Kita belum ngomong ke AI ya nanti kita ya. Lalu manusia itu bisa beradaptasi. Misalnya biasanya tidur dengan hawa segar karena memang kondisinya di luar pas panas, akhirnya tubuhnya bisa beradaptasi. Atau biasanya dia berkendara dengan mobil terus pakai becak juga bisa. Dia bisa mengadaptasi lingkungan sekitarnya. Kondisi seperti apa dia bisa. Tetapi kalau di komputer itu
konsisten. Kenapa? Karena dikejar cuma itu terus saja, tidak pernah bisa berubah. Ya kalau 10 milisecond per detik ya, 10 milisecond per kilometer ya 10 milisecond per kilometer itu. Jadi tidak berubah terus saja, konsisten deh. Kalau 1 jamnya menghasilkan 100 gelas, ya sejamnya ya 100 gelas, tidak bisa kurang, tidak bisa lebih. Lalu yang berikutnya adalah kesadaran serempak. Tiba-tiba serep gitu, sadar. Sama kalau di di manusia itu kesadaran, kalau dicakap komputer itu di pekerjaannya. Di manusia pengolahannya secara abnormal atau pengecualian, kalau di komputer itu rutin. Pengingatnya asosiatif. Kalau di komputer penyimpanan dan pemanggilan kembali data retrieve. Kalau teman-teman pernah dengar information retrieval, itu seperti itu, karena dia nyimpan manggil. Kalau manusia yang selanjutnya adalah pengambilan keputusan non deterministik. Kalau yang ini deterministik, terus. Bisa mengenal pola. Kalau kecakapan komputer data. Lalu kalau manusia pengolahan tentang pengetahuan tentang dunia, kalau komputer pengetahuan tentang domain tertentu. Lalu manusia ada kesan manusiawi, kalau komputer bebas dan dari kesalahan. Jadi memang betul-betul komputer itu tidak ada kesalahannya, karena memang dibuat seperti sebaik mungkin. Tapi kalau pun ada kesalahan, dan kalau ada error, itu mesti ada sesuatu yang mempengaruhi dia, entah itu rusak atau kena virus atau apa. Untuk dapat memahami cara kerja interaksi manusia dan komputer, maka perlu dibuatlah satu model, namanya model sistem pengolahan, di mana entah itu komputer ataupun manusia pasti memiliki namanya piranti masukan atau input, lalu sistem pengolah atau proses, dan piranti luaran atau output. Pada pengolahan manusia itu memiliki dua jenis pengolahan, yaitu pengolahan secara sadar dan pengolahan secara otomatis. Nah, kalau pengolahan secara sadar itu memang perlu kerjakan. Kalau otomatis refleks ya, pasukannya refleks. Nah, di pemodelan sistem mengolah di manusia itu ada beberapa sensor yang ada di manusia, mulai dari mata, telinga, tangan, hidung, maupun sensor-sensor yang lain. Dari sisi pengingat, manusia itu memiliki dua mode, pengingat jangka pendek dan pengingat jangka panjang. Pengingat jangka pendek adalah pengingat di mana manusia itu dapat merasakan sesuatu, panas, dingin, ngilu, dan teman-temannya. Pengingat jangka pendek itu waktu penyimpanannya antara 20 sampai 30 second. 20 sampai 30 second, lumayan lama ya. Tapi jangka pendek ya, jangka pendek. Nah, kalau yang pengingat jangka panjang, pengingat jenis ini itu diproses secara terus-menerus, sering di bawah sadar, diproses terus-menerus di bawah sadar kita. Lalu diperlukan latihan agar pengingat jangka pendek ini dapat menjadi sebuah pengingat jangka panjang. Agak rumit memang. Di situ ada contoh beberapa gambaran sensor register, terus pengingat jangka pendek, dan ada lagi pengingat jangka panjang. Jadi teman-teman, sesuatu bisa menjadi jangka panjang kalau dia diingat terus, dilatih terus. Kalau bahasa kerennya gini, seperti dikemukakan beberapa bidang bahwasanya kalau teman-teman dengar tidak ada
orang yang pinter sebenarnya. Yang ada itu orang yang mau belajar. Setiap kali saya tanya, bisa membuat program enggak bisa Pak. Atau enggak mau untuk menghilangkan itu. Sehingga eman nanti kalau enggak dilatih terus. Kemampuan seseorang dalam memprogram itu enggak bisa didapatkan cuma dari kuliah tok. Tuh. Kalau mahasiswa pinter coding, sedangkan dia enggak mau belajar atau enggak mau menerima tantangan. Contohnya, teman-teman kalau pernah ngambil di coding itu pasti ada modulnya, step by stepnya. Kalau teman-teman cuman ngikuti tok, ya udah selesai itu. Tapi kalau mau mampu, maka yang ngerjain terus, dicoba diulang terus, akhirnya sama lama-lama pasti bisa. Akhirnya paham. Terus jangan lupa diimplementasikan. Aku coba membuat yang lain sesuai dengan yang ada tadi itu. Kalau udah cepat hilang nanti. Sama dengan memori ini, memori jangka pendek pun sama. Akhirnya jadinya kan kompetensi. Terus, ingat aku bisa gitu. Karena memang betul-betul kalau ingat jangka pendek itu cek itu dah. Habis itu hilang. Lah kalau jangka panjang itu bisa long term, bisa terus. Tapi masalahnya itu bagaimana membuat ingatan kita bisa menjadi jangka panjang. Beberapa teman-teman seperti yang punya permasalahan dengan dementia gitu, penyakit lupa ingatan atau pikun, itu kan juga sebenarnya ingatan. Kalau mereka nggak dilatih terus, nggak cepat hilang. Oleh karena itu harus ada latihan otak yang bisa membantu mereka untuk mengingat. Kalau teman-teman suka develop, ya develop. Kalau teman-teman bisa main UI, ya main UI nanti. Tapi itu dilatih terus sampai menjadi ahli. Yang berikutnya pengendalian motorik. Pengendalian motorik manusia ini adalah 2 tangan, 2 kaki, dan suara. Untuk meningkatkan kemampuan pengendali motorik diperlukan latihan. Tangan yang teman-teman miliki pada dasarnya mempunyai 5 buah jari. Kalau tangan, kalau 2 tangan berarti 10. Jari yang kompeten akan dapat melakukan pengetikan dan pengenalan lokasi huruf yang ada, yaitu 400 huruf per menit. Oke, sekarang sampai di sini ada pertanyaan enggak? Ada yang mau didiskusikan? Teman-teman. Halo? Mas Andre? Belum Pak. Belum. Oke. Teman-teman hari ini teman-teman coba cari tools untuk yang ini tadi. Belajar ngetik. Tuh. Cari tools apapun jenisnya yang bisa digunakan untuk latihan ngetik. Nanti saya bisa cek tuh. Sampai di sini paham? Halo, Mas Rian, bisa dimonitor suara saya? Paham ya? Halo, Mas Kodri. Paham Pak. Oke ya. Kok suaranya pelan ya? Oh, pelan. Tidak berbukan. Oke. Teman-teman cari tools untuk belajar ngetik. Nanti dilatih, dicoba terus, nanti bisa per menit bisa berapa ratus. Tapi nggak boleh salah, betul ya, harus betul. Nek salah sama aja lah. Nanti soal gini, beda keyboard itu beda feel. Kayak Pak Pur itu bisa beli keyboard Daki ya, betul ya? Ada keyboard Duki ya, betul? Ada yang tahu? Halo? Mbak Dian. Iya, Pak. Mbak Dian pernah dengar keyboard Daki?
Belum pernah dengar Pak Belum? saya. Belum. Ya tidak apa. Halo Mas Herbianto. Iya Pak. Mas Herbianto tahu tentang keyboard Ducky? Daki Oh, belum saya- pernah dengar Pak saya. Temen sampean. Sampean bohong. Halo Mas Saya Herbianto. searching. Iya Pak. Iya. Sampean Itu pernah mechanical tahu keyboard IMK? ya, Pak? Iya, keyboard, betul. Benar ya, Iya, Mas Haris? mechanical keyboard, iya. Iya, betul ya, betul ya. Daki yang terkenal Daki One. Iya, oh ya itu. Itu bentuknya saya mencoba tidak bisa. Jadi modelnya sama kayak punya Logitech sama Ducky itu sangat beda. Kalau kebiasaan pakai keyboard Logitech, kalau punyanya Ducky ya Ducky soalnya karena beda aneh. Karena kan lebih jemput dan sebagainya mungkin, tapi ini ya, karena kan berhubungan sama ergonomi soalnya. Kalau ini ya begini. Saya pakai punya teman-teman yang laptopnya 12 in, ya enggak bisa, agak susah saya. Ini udah laptop saya udah 15,6, jadi full besar, jadi enak. Nanti teman-teman coba cek kembali. Jadi memang betul-betul harus dilatih. Nah, teman-teman nyari aplikasi itu memang untuk membiasakan. Kira-kira berapa dalam 1 menit dapat berapa karakter yang betul. Nanti ada pengukurannya. Teman-teman coba semua nanti ya. Saya minta dikirimin hasilnya nanti. Oke, Mas Herbianto nanti nyari dulu ya. Kalau nggak salah Iya betul Pak, Ducky. saya cari dulu. Ngomong-ngomong Mas Herbianto apa kok ngambil IMK sekarang? Ya kemarin tahun berapa itu belum keambil Pak. Oh gitu. Iya. Ya, ini Mas Terlewatkan. Herbianto semester berapa sekarang nih? 9 Pak. Oh, 9 ya? Iya. Ya wis, oke, siap. Iya Pak. Oke, lanjut. Indra penglihatan, ada istilah luminasi, ada kontras, kecerahan, sudut, dan ketajaman penglihatan, terus medan penglihatan sama warna. Untuk indra penglihatan, kalau indra pendengaran ada sentuhan. Nah, gini, pernah cerita nih, suatu ketika kita ditelepon sama sekolah luar biasa negeri Sidoarjo. Beliau minta workshop untuk melatih anak-anak mereka yang tunawicara, tunarungu gitu. Itu saat mengajar mereka, waktu itu saya pernah mendapatkan yang diajar adalah gurunya. Maunya melatih guru untuk mempromosikan produknya. Ternyata saat kita sudah men-setting materinya sesuai dengan tujuan kita si guru, saat datang ke sana itu dirombak. Bukan guru yang diajar, tapi anak-anak yang tunarungu dan tunawicara. Mas Mbak bisa dibayangkan, saat kita udah ngeset guru yang mau ngajar, yang diajar, tiba-tiba di sana yang diganti adalah orangnya. Otomatis kita improve. Kita akan ngomong sama orang yang tidak bisa mendengar. Nah, dari pengalaman itu sebenarnya kami sangat berharap teman-teman bisa membuat satu pelatihan untuk anak-anak yang dari sisi tunarungu, tunawicara atau yang lainnya di SLB itu, sehingga kita bisa punya kemampuan empati, kita tahu rasanya seperti apa, mengetahui user kita itu seperti apa. Ya, karena banyak indera kita, ada indera penglihatan, indera pendengaran, dan sentuhan. Sebenarnya dari 3 panca indera ini kita itu bisa melakukan research untuk mereka sebenarnya. Seperti di waktu tahun 2019 kalau saya ke Jakarta itu ada anak ganteng, ternyata dia buta. Setelah ditanya, ternyata dia itu kena glukoma. Iya, glukoma ya, betul ya, kalau nggak salah itu. Si anak ini awalnya normal, terus waktu kuliah itu kena glukoma kalau nggak salah, akhirnya dia buta. Nah, teman-teman ini itu sangat membutuhkan bantuan kita. Di SLB Gedangan itu membutuhkan tools
untuk membantu mereka mengeja ini A, B, C, D, E itu. A, B, C, D, E, touch. Jadi kan kalau dia orang buta ngetiknya klek 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 gitu. Itu kalau A, B, C misalnya S, A, Y, A langsung muncul saya gitu. Nah itu yang belum, mereka membutuhkan tools untuk itu karena mungkin harganya itu mahal ya kalau salah aplikasinya itu. Maka kalau bisa teman-teman bisa membantu membuatkan aplikasi untuk itu, bisa untuk skripsi. Silakan nanti kontak-kontak saya aja kalau memang berkenan, nanti tak kenalkan sama bapaknya ya. Lingkungan sekitar kita itu ada lingkungan sosial sama kognitif. Ini yang saya masuk ke teman-teman. Ini sudah di panca indera, indera penglihatan, kontras ada istilah namanya kontras, adalah hubungan antara cahaya yang dipancarkan oleh satu objek dan cahaya dari latar belakang objek tersebut. Nilai kontras positif didapat dari cahaya yang dipancarkan oleh objek yang lebih besar dari pancaran latar belakangnya. Ini kontras. Jadi sering kalau teman-teman merubah kontrasnya bisa ketahuan, oh kepadangan, oh kegelapan gitu ya. Jadi nilai antara objek, warna objek ya, cahaya di objek sama yang cahaya di latar belakang itu seperti apa. Teman-teman akan banyak melakukan ini nanti, Anda akan banyak melakukan dari sisi penglihatan. Yang kedua adalah brightness. Brightness ini kecerahan, itu mengacu pada nilai absolut atau kepastian. Jadi kalau teman-teman dasarnya ada RGB, ada red, green, blue. Nanti brightness dibagi RGB per 3 akan menjadi sebuah brightness dulu. Oke. Target pencahayaan yang diberikan dapat memperoleh persepsi brightness yang berbeda pada konteks yang berbeda pula. Kecerahan juga sama, kalau tadi sama ya, ini kecerahan pun sama. Di yang perlu dipahami, ini warna dasar adalah RGB, red, green, blue, red, green, blue, red, green, blue. Ini pun kalau di mata kuliah tertentu, nilai RGB kalau di VRML itu 0, 0, 1, 0, 0, 0 itu 0, hitam. Kalau 001 itu blue, 010 green, 011 cyan gitu ya, 100 gitu. Itu red. Itu kombinasi. Nah, kalau di HTML itu FF satu ini itu nilainya ada 2. Ini FF, satunya hexa. Kalau FF ini berarti warnanya putih. Jadi teman-teman kalau di VRML itu ini 0, ini 1 ya, sorry, 1 ini putih. Kalau sudah ngomong misalnya FF 0000 hexa, berarti ini adalah red. Di dalam dunia grafika itu enaknya kepastiannya gini, FF 0000000. Kalau abu-abu 0,5 gitu kalau di VRML. Jadi rata-rata tengah-tengah ya. Jadi ini pada dasarnya warna ada RGB. Teman-teman kombinasi ini tuh cukup banyak akan menghasilkan warna sebenarnya. Kalau di Photoshop itu kita bisa pakai malah toolnya seperti ini. Teman-teman kalau pakai di grafis, saya masih pakai Photoshop 7 ya. Lupa kok lama Pak. Ya saya nggak butuh, saya belum memerlukan fiturnya. Teman-teman kadang mahasiswa masih banyak belum paham dengan fitur. Teman-teman lebih suka Photoshopmu CS berapa gitu. Kalau saya masih butuh yang ini.
Oh sorry, saya membahas ini. Di Photoshop itu ada punya seperti ini ya, ukurannya, media seperti apa. Saya misalnya 4x6, saya tinggal milih transparan, background atau white kalau untuk warna belakangnya. Tetapi kalau modenya warna mau grayscale, bitmap, RGB, CMYK, ada lagi CMYK, cyan, magenta, yellow sama black ya, dark. Tapi biasanya kita main di sini. Kalau saya suka main-main di RGB, saya nggak pernah pakai CMYK. Mungkin kalau yang CMYK, kalau yang fokus ke percetakan itu mungkin main ke CMYK. Teman-teman perhatikan, saat teman-teman akses seperti ini, ada ukuran 4 inci kali 6 inci, ada DPI, dot per inch. Saya bilang tadi, kalau di mana ini, di Photoshop kita bisa pengetahuan di sini. Kalau 0 itu pasti dark atau hitam. Kalau sampai mau 1 ya bukan apa-apa. Cuman kalau warna cerah itu maka 255. Nah, ini pasti merah nantinya. Seperti ini. Gini. Oke. Teman-teman perhatikan saat saya ngomong fitur. Sedikit mengulas di Android Studio. Kalau teman-teman yang main-main di Android Studio, pertama kali develop aplikasi, itu mesti diminta sama si Android Studio handphone. Nanti maunya taruh di mana, smartphone ukuran 5 inci, 6, 7, atau 10 atau berapa. Lalu yang perlu diperhatikan lagi selain media adalah API levelnya, API level. Seringkali teman-teman mahasiswa langsung pakai API yang versi terbaru, misalnya untuk Android 10. Kenapa? Karena pada dasarnya kalau kamu nggak pernah pakai fitur dari Android 10, maka jangan pernah pakai Android 10. Pada saat teman-teman memilih di Android Studio, terus milih API levelnya, dia akan memberi suggest information tentang jumlah pengguna yang bisa mengakses aplikasimu nantinya kalau aplikasi itu jadi. Jadi misalnya pas klik API level 17 misalnya, oh ada 60% pengguna, dia akan suggest ada 60% pengguna smartphone yang akan bisa menggunakan aplikasimu. Dari mana datangnya nilai 60%? Dia udah punya data sendiri, database sendiri yang bisa dihandle bahwa jumlah pengguna smartphone, jumlah smartphone yang tercipta itu berapa, pengguna berapa itu ada. Oke ya. Terus kamu pakai API level 27 misalnya. Akhirnya dia bilang cuman 10% orang pengguna smartphone yang bisa menggunakan aplikasi kamu. Itu sudah informasi, itu seringkali dilupakan oleh mahasiswa atau developer muda. Next, di sini kita tahu ya, kalau teman-teman mau kombinasi warna, di sini sudah ada kombinasi tengah tunjuk, ini juga boleh ini, warnanya berubah. Ya, kalau mau taruh biru ya birunya berubah seberapa nanti. Ini semua berubah. Kalau ukuran RGB begini, kalau CMYK seperti ini. Ya. Next, ke materi berikutnya. Oke. Panca indera mempunyai Oke, maksudnya sudah selesai. Oke, teman-teman, sampai di sini ada pertanyaan barangkali. Kita masih bahas masalah 3 panca indera pendengaran itu, tapi fokusnya ke panca indera. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Belum, Pak. Belum, Aldo? Mbak Dian, ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum ya? Oke. Oh, mau tanya Mbak Dian dulu. Mbak Dian kemarin nggak jadi ikut lomba itu ya Mbak Dian ya? Iya, Pak, nggak jadi. Mas Yogi sakit kemarin. Iya. Yogi sekarang ikut kelas ini apa enggak ya? Iya, ikut. Ikut ya? Ikut, Halo Mas Pak. Yogi. Ini, mana Yogi? Halo, Pak.
Hai Mas Yogi, iya. Maaf Udah. Pak, kemarin nggak Iya. jadi karena kena corona Pak. Iya, nggak apa nanti kita. Oh iya teman-teman, nanti event ini ada kok nanti ini apa? Tak jelasin di pertemuan besok aja, kan besok ada pertemuan ya, teman-teman ikut ya kalau bisa ya, kalau nggak ada kegiatan di kerjaan ya, kan besok kita mau ada kegiatan itu, sosialisasi visi misi itu. Nah gini ya teman-teman, coba teman-teman nanti, karena kita belajar di IMK ini di minggu kedua ini, selain tadi mencari tools untuk ngetik, terus nanti disiapkan aplikasi yang digunakan untuk membuat UI untuk IMK. Ada banyak tools yang bisa dipakai, mungkin di RPL kemarin sudah dipakai ya, mau dipakai lagi tidak apa-apa. Oh iya, nanti saya nggak tahu nanti ada kelasnya Pak Anwar nggak ini ya. Nanti saya coba koordinasi, saya lupa nih minggu kedua ini. Kami punya banyak project untuk yang ini, belajar sama-sama untuk menghasilkan satu karya. Selain itu teman-teman coba download paper, jurnal atau seminar yang berhubungan dengan interaksi manusia dan komputer. Coba cari masing-masing orang dua. Tahun antara 2021 sampai 2019. Sampai di sini ada yang kurang dipahami? Sudah? Setelah mendapatkan dua paper tadi, coba dipastikan kembali judulnya apa. Nanti dari judul itu permasalahan yang diambil itu apa oleh mereka. Nanti pahami dulu ya judulnya apa. Lalu permasalahannya apa, penggunanya siapa, tujuannya apa, caranya bagaimana, hasilnya apa. Oke, sampai di sini paham? Sudah, nggak ada pertanyaan? Jelas? Pak, bisa diulangi lagi Pak? Iya, satu, cari paper, Mas Barik. Cari paper yang berhubungan dengan interaksi manusia dan komputer. Masing-masing orang dua. Lalu nanti dirangkum judulnya apa, lalu permasalahannya apa, tujuannya apa, cara menyelesaikan masalahnya bagaimana, dan hasilnya apa. Sudah? Halo Mas Barik? Sudah Pak, terima kasih. Ya, oke. Sudahkah semuanya teman-teman? Kalau tidak ada pertanyaan, saya stop dulu. Sudah? Jelas, Pak, bisa diulangi yang tugasnya barusan, Pak? Halo, iya Mbak Ari. Yang ketinggalan. Oke. Tugas yang tadi, yang pertama yang ini Mbak Ari. Halo Mbak Ari. Iya Pak, yang paper tadi baru ini. Yang permasalahannya apa, cara menyelesaikan bagaimana, iya. Terus jadi cari paper 2. Baik, cari paper 2, ring tahunnya 2021 sampai 2019 tentang interaksi manusia dan komputer. Nanti dari paper itu dirangkum, 1 judulnya apa, 2 permasalahannya apa, 3 tujuannya apa, 4 caranya bagaimana, 5 hasilnya apa. Gitu. Sudah Mbak Ari? Pak, yang kelima tadi apa Pak? Yang kelima tadi apa Pak Andi? Hasilnya. Hasil yang didapat dari paper itu apa? Oke. Sudah? Pak, tahunnya 2019 sampai 2021 ya? Betul. Nah, saya juga sing 2021 ya. Kalau bisa. Karena gini, interaksi manusia dan komputer itu atau user interface, user experience atau 9241 itu tidak harus di informatika loh.
karena cakupannya bisa banyak soalnya, bisa di bidang psikologi, bisa di bidang anak-anak dan sebagainya. Ergonomi juga penting, tapi kalau memang dapatnya di informatika ya malah cocok, kalau enggak apa-apa. Begitu. Sudah, Mas Aldo? Ya Pak, sudah. Oke. Jika teman-teman tidak ada yang ditanyakan kembali, kita akhiri perkuliahan hari ini. Jangan lupa mengerjakan tugas, jangan lupa absen. Ya, teman-teman yang Senin kemarin belum absen, silakan absen lagi. Saya mau laporkan hari ini soalnya. Absennya di komentar GC ya Pak? Betul. Iya, betul. Oke, terima kasih Pak. Oke. Terima kasih teman-teman. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.